Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, dan membanggakan. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang struktur dan kaidah bahasa cerpen. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Peserta didik dapat menentukan unsur-unsur pembangun cerpen. 2. Peserta didik dapat menelaah teks cerpen berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Anak-anakku yang berbahagia, salah satu bentuk genre teks non-faktual atau fiksi adalah cerpen atau cerita pendek. Cerita pendek termasuk sastra prosa, yaitu tulisan atau karangan yang menguraikan tentang cerita atau karangan bebas. Unsur-unsur pembangun cerita pendek itu ada 2. Ada yang disebut dengan unsur intrinsik, yaitu unsur dari dalam karya itu sendiri, dan juga ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu ada 1 tema, 2 amanat, 3 tokoh dan penokohan, 4 alur, 5 latar atau setting, dan terakhir adalah sudut pandang. Nah, yang penting kita pelajari di sini adalah tokoh dan penokohan. Cara pengarang menggambarkan tokoh dan penokohan atau watak para tokohnya ada 2. Yang pertama adalah metode analitik atau disebut juga dengan metode langsung, dan yang kedua adalah metode dramatik atau metode tidak langsung. Sedangkan di unsur intrinsik berupa alur, ada 2 alur yang digunakan di dalam menyusun sebuah cerpen. Yang pertama adalah alur maju dan yang kedua adalah alur mundur. Nah, sedangkan di latar atau setting sama dengan jenis karya sastra yang lain, yaitu berupa novel atau roman, terdapat 3 latar atau setting. Yang pertama adalah tempat, latar waktu, dan latar suasana. Adapun sudut pandang yang digunakan dalam bercerita oleh pengarang ada 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau tadi adalah unsur intrinsik, sedangkan yang ini adalah unsur ekstrinsik cerita pendek. Unsur ekstrinsik sifatnya tidak mengikat. Unsur ekstrinsik itu diantaranya adalah latar belakang pengarang itu sendiri, yang kedua adalah pengaruh sosial atau pengaruh politik, budaya, pendidikan, agama, dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita akan pindah kepada struktur cerpen atau alur cerita itu sendiri. Struktur cerpen pertama adalah pengenalan situasi atau disebut dengan orientation. Yang kedua, pengungkapan peristiwa atau komplikasi. Yang ketiga, menuju pada adanya konflik atau rising action. Yang keempat, puncak konflik. Dan yang kelima adalah penyelesaian ending atau kode. Anak-anakku, secara gamblang, struktur cerpen dapat kalian lihat pada denah berikut atau gambar berikut. Struktur paling pertama adalah pengenalan cerita. Di dalam struktur ini, pengarang menggambarkan atau memperkenalkan cerita, baik latar, cerita itu sendiri, atau tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya, atau peristiwa-peristiwa yang ingin disampaikan di dalam cerita. Yang kedua adalah struktur pengungkapan peristiwa. Di dalam struktur ini, pengarang akan mengungkapkan cerita apa yang akan diceritakan di dalam cerita tersebut. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana tokoh-tokoh bersikap di dalam pengungkapan peristiwa. Struktur ketiga menuju pada konflik. Pada
struktur ketiga ini sudah terlihat tokoh-tokohnya akan berpihak kemana. Apakah akan menjadi tokoh protagonis atau menjadi tokoh antagonis. Di dalam menuju pada konflik ini juga akan sudah terlihat konflik-konflik yang terbuat atau yang tersusun atau yang disusun oleh pengarang. Nah, struktur paling inti di dalam cerpen adalah puncak konflik itu sendiri. Bagaimana pertentangan antara tokoh di dalam cerita, baik menggunakan pertentangan di dalam dirinya sendiri tokoh tersebut atau pertentangan eksternal. Pertentangan antara tokoh satu dengan tokoh lain, pertentangan antara tokoh dengan lingkungannya dan sebagainya. Nah, cerita yang baik selalu memiliki puncak konflik. Tanpa konflik, cerita itu tidak bisa hidup. Nah, yang terakhir adalah struktur penyelesaian. Bagaimana para pengarang atau penulis cerita itu menyelesaikan pengarangnya. Di dalam penyelesaiannya ini ada yang kita sebut sebagai ending yang bahagia atau akhir yang bahagia, atau bad ending atau ending yang jelek, atau bahkan ada yang menggunakan open ending atau ending yang terbuka. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya adalah point of view atau sudut pandang pengarang atau posisi pengarang dalam menyampaikan ceritanya. Nah, di dalam posisi pengarang menyampaikan ceritanya, pengarang itu menempatkan dirinya di dua tempat. Satu, pengarang itu berperan langsung sebagai orang pertama di dalam cerita itu atau terlibat di dalam cerita itu. Di dalam cara ini, pengarang menggunakan kata aku atau saya. Yang kedua, pengarang hanya sebagai orang ketiga atau sebagai pencerita, tidak terlibat di dalam cerita tersebut. Di dalam cara ini, pengarang menggunakan kata dia atau menyebut nama orang. Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kaidah kebahasaan di dalam teks cerpen. Kaidah kebahasaan di dalam teks cerpen bisa kita melihat dari satu, menggunakan sudut pandang penceritaan orang pertama atau orang ketiga seperti yang Pak Guru jelaskan. Yang kedua, di dalam teks cerpen dia menggunakan kalimat-kalimat bermakna lampau atau yang sudah terjadi. Yang ketiga, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau kronologi peristiwa. Yang keempat, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Misalnya, si A mengatakan bahwa, atau si B menceritakan tentang, atau menyatakan, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan kata kerja yang menyatakan suatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Ini nanti berkaitan dengan konflik atau cara berpikir para tokoh di dalam cerita. Apa yang mereka alami, apa yang mereka harapkan, dan apa yang mereka cita-citakan. Yang keenam, ciri cerita yang baik, kaidah kebahasaannya adalah menggunakan dialog. Tanpa dialog, cerita itu seperti monoton. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata-kata sifat. Kenapa menggunakan kata-kata sifat? Karena tokoh dan penokohan memang harus dihidupkan dengan karakter. Anak-anakku yang berbahagia, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang unsur pembangun cerita dan kaidah kebahasaan, Pak Guru akan melihat bagaimana cara kita menganalisis sebuah kutipan. Nah, coba kalian perhatikan kutipan berikut. Nah, kalian sudah memperhatikan kutipan tersebut? Kutipan tersebut berasal dari sebuah cerita pendek yang sangat bagus. Cerita tersebut adalah cerita dari cerita pendek karya A.A. Nafis berjudul Robohnya Surau Kami. Nah, Pak Guru akan memperlihatkan bagaimana menganalisis unsur pembangun cerita itu. Di dalam kutipan tersebut, unsur pembangun cerita yang terdapat adalah unsur tokoh dan penokohan. Tokoh yang terlihat di dalam kutipan itu adalah tokoh kakek.
Tokoh kakek digambarkan sebagai orang yang mahir mengasah pisau. Selain mahir mengasah pisau, tokoh kakek juga sukarela membantu atau menolong orang untuk mengasah pisau. Bagaimana dengan struktur teks cerpen? Struktur teks cerpen yang tampak dalam kutipan tersebut adalah struktur pengenalan cerita atau cerita situasi atau orientasi. Di dalam kutipan tersebut, pengarang memperkenalkan tokoh dan penokohan, yaitu tokoh kakek yang mahir mengasah pisau dan ikhlas menerima imbalan apa adanya. Sedangkan kaidah kebahasaan yang bisa kita lihat di dalam kutipan tersebut adalah: 1. Menggunakan sudut pandang penceritaan orang ketiga, yaitu pengarang menggunakan kata tokoh kakek. Yang kedua, sudut kaidah kebahasaan yang terlihat adalah menggunakan kata-kata sifat atau menggambarkan penokohan. Sifat yang digambarkan dari tokoh kakek adalah seorang yang mahir mengasah pisau dan selalu ikhlas menerima upah yang diberikan kepadanya, walau hanya ucapan terima kasih. Nah, bagaimana? Gampang tidak? Nah, untuk memperdalam lagi pemahaman kalian tentang unsur pembangun cerita dan kaidah kebahasaan, berikut Bapak Guru membuatkan sebuah tabel latihan tersebut. Anak-anakku bisa mengerjakannya seperti contoh yang Pak Guru berikan tadi. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut. Semoga anak-anak selalu sehat dan ingat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan berdoa. Sampai jumpa.